Kalau di kepala udah membatasi dan meragukan kemampuan diri, akhirnya ya jadi kita nggak gerak gitu kan. Ya. Dibenahi menurutku di mindset kita nih sebagai perempuan. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Awal Maret adalah momen di mana sering diperingati sebagai International Women's Day. Lebih tepatnya di tanggal 8 Maret gitu ya sahabat TCID. Dan memang kalau misalnya kita berbicara perjuangan perempuan begitu dari hari ini sampai ke belakang-belakang begitu selalu menemui banyak tantangan begitu. Hal yang menarik yang misalnya sebenarnya Sobat TCID bisa lihat di kolom komentar sosial medianya TCID ketika kami melakukan campaign Jalan Terjal Doktoral adalah bagaimana ketika salah satu konten yang kami bahas mengenai perempuan dan perjalanan mereka dalam studi doktoral itu tuh menjadi hal yang lumayan menarik begitu. Dan ketika kami mengangkat isu ini, ada hal yang sebenarnya me as a podcast producer dari The Conversation Indonesia tuh pengen ngebahas hal ini begitu. Bagaimana seorang perempuan yang memang memiliki mimpi, tapi kadang-kadang susah buat menuju ke impian yang emang mereka pengen kejar begitu ya. And for this episode, dalam rangka menyambut International Women's Day, Suara Akademia kali ini bakal ngebahas bagaimana perempuan Indonesia yang mencoba untuk mengejar mimpinya dan sedang melakukan studi doktoral di luar negeri begitu ya, menghadapi challenge-challenge yang ada begitu. And for this episode, kita bakal ngobrol bareng sama Mbak Nila Tanzil. Beliau adalah PhD candidate dari Curtin University di Perth, Australia. Halo Mbak Nila, apa kabar Mbak? Kabar baik Mas Muammar, apa kabar? Alhamdulillah baik. Anyway, Australia gimana nih Mbak? Belakangan saya ngeliat kayaknya ada isu soal ada badai gitu-gitu ya kayaknya di Australia. Is everything good di sana Em, atau gimana nih? iya di Perth aman-aman aja sih tapi memang kalau kalau berenang di pantai gitu memang ombaknya em, lagi lumayan tinggi gitu. Jadi mesti ekstra hati-hati. Oke. Hati-hati juga buat sobat TCID yang ada di daerah Jakarta dan sekitarnya kita lagi banjir. But anyway, semoga semuanya cepat Betul. kelar. Mbak Dila, pertanyaan pertama nih, ketika ngomongin soal International Women's Day begitu, perjuangan perempuan kan sepertinya sangat berliku nih ya Mbak Nila ya, dalam hal apapun gitu. Kalau misalnya pengen memperjuangkan mimpinya atau mungkin pengen memperjuangkan hidupnya, Mbak Nila sekarang ngelihatnya gimana nih? Perjuangan perempuan di era sekarang nih Mbak Nila, apakah memang ada progres, akhirnya ada peluang yang lebih banyak tercipta untuk perempuan atau justru ketika semakin banyak peluang malah semakin banyak challenge nih, Mbak. What do you think about it? Iya, memang sudah ada banyak kemajuan ya dalam arti bahwa kalau aku lihat sekarang tuh sudah lebih banyak perempuan-perempuan yang ingin maju dan ingin berdaya. Em, Namun memang pada kenyataannya banyak sekali tantangannya untuk perempuan itu maju dan berdaya ya entah dari sisi keluarga ya kan atau dari sisi lingkungan sosial banyak yang ngejudge gitu misalnya Hmm. kayak misalnya perempuan-perempuan ambisius tuh nanti sering dikatain ah lu ambis banget sih gitu kan. Terus akhirnya jadi mengecilkan diri gitu. Hmm. Padahal sebenarnya nggak perlu kayak gitu gitu. Dan sebenarnya kalau dari sisi ketenaga kerjaan gitu ya, kalau aku lihat walaupun memang udah banyak perempuan yang berkarir gitu, tapi kalau dari sisi employment tuh memang masih didominasi laki-laki gitu, Mas. Kalau data tuh menunjukkan tahun 2023 dari total pekerja tuh yang pekerja perempuan ya hanya 33,5%. Berarti kan masih 66,5% tuh didominasi oleh laki-laki, sorry. Yep. Dan dari segi gaji nih kita ngomongin ya, misalnya pendidikannya sama nih, Ya. laki-laki dan perempuan sama-sama lulus, sama-sama sarjana S1, tapi pas diterima di pekerjaan itu gaji yang perempuan tuh lebih rendah gitu. Ini riset membuktikan bahwa gaji perempuan tuh 13,5% lebih rendah nih upah harian. Kalau upah bulanan 22% lebih rendah daripada gaji bulanan laki-laki dengan posisi
pendidikan yang sama dan posisi apa level yang sama gitu. Ini kan kayak hello, nggak fair banget gitu kan. Kayak padahal sama nih kemampuannya gitu. Tapi kenapa gajinya lebih rendah dan itu memang kenyataannya seperti itu. Jadi sayang sekali. Dan kalau untuk kan teman-temanku banyak yang kerja di corporate, sebelumnya juga Ya. aku di corporate ya. Kalau aku melihat nih, bagusnya sekarang kalau di Indonesia tuh 49% posisi manajer senior sudah dipegang oleh perempuan. Tapi makin ke atas tuh makin 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 berkurang gitu Ya. persentase posisi perempuan di tingkat CEO atau direktur eksekutif tuh hanya 22%. Jadi masih hampir 80% itu posisi para bos dipegang oleh laki-laki. Again, menurut aku ini nggak fair sih gitu. Jadi masih banyak lah kita PR-nya, Mas. Jadi anggapan bahwa kalau perempuan itu tuh perlu langkah ekstra untuk bisa mencapai certain level itu tuh valid dan Mbak Nila pernah alamin juga dong ya Mbak ya? Itu benar banget, itu benar banget. Jadi kayak jadi perempuan tuh kita harus nunjukin ekstra bahwa kita bisa dan kayak jadi ada standar ganda gitu kan yang Ya. diterapkan kepada perempuan. Nanti dilihat oke, mau karir sukses tapi dilihat keluarganya sukses nggak, anaknya Ya. bener nggak gitu kan. Kayak Mhm. kayak tugasnya tuh berat banget sih. Udah ngurusin keluarga, ngurusin anak, harus harus sukses dalam segala hal. Terus karir juga dituntut untuk sukses, ya kan? Jadi kita tuh harus ekstra gitu loh kerjanya gitu. Em, Kayak harus jadi superwoman gitu loh. Capek loh. Ya. Nggak Mm-mm. kebayang sih, maksudnya dengan tuntutan yang kayak gitu ya, maksudnya urusan domestik Ya, kudu jalan, terus urusan mm-mm. karir juga kudu cemerlang gitu. How could you Benar. balance it, Mbak Nila? Pernah ngalamin di situasi itu nggak sih? Kayak di kantor dituntut, terus giliran nyampe ke orang-orang terdekat dituntut juga gitu. Mbak Nila ngadepinnya gimana tuh Mbak waktu itu? Iya, it is hard memang. Em, ya memang susah sih Mas. Memang susah. Iya, memang susah. Aku nggak mau berpura-pura. Oh, bisa, itu semua bisa. Time management bisa. No, time management is a big challenge, especially for me ya, yang banyak banget. Aku tuh ngerjain banyak hal dalam waktu yang sama gitu. Hmm. Emang dari dulu kayak gitu. Dan emang tantangannya tuh kayak 24 jam nggak cukup gitu. Dan kalau dalam kapasitasku sebagai pendiri sebuah NGO ya, kan aku pendiri Taman Bacaan Pelangi Ya, dan Taman Bacaan Pelangi itu fokusnya adalah meningkatkan children's literacy gitu, ya, terutama untuk anak-anak yang di daerah pelosok. Nah, aku ingat banget waktu pertama-tama tuh belusukan ya ke daerah-daerah di Indonesia Timur. Waktu itu aku masih umur 30-an gitu. Dan itu tuh aku bikin rapat kan dengan masyarakat setempat di Flores dan mereka ngelihat ngelihat aku kayak "Eh, ini dari mana gitu kan. Dari Jakarta. Oh, sudah bersuami? Masih single kan aku. ya. Belum. Kenapa belum bersuami gitu? Bikin apa jalan-jalan ke sini sendiri gitu. Jadi Ya. kayak kayak mereka merasa aneh kenapa aku cewek single belusukan terus mau bikin perpustakaan untuk anak-anak dan Mas Muammar itu setiap meeting dengan masyarakat setempat itu aku perempuan sendiri loh. Mhm. Jadi kebayangkan Ya. meetingnya di rumah penduduk terus ada kepala desa, ada tetua adat, semualah apa em, the 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 leaders of the Ya. village gitu ya, kepala sekolah itu semuanya laki-laki. Jadi aku perempuan sendiri ditanyain macam-macam dan aku jelasin. Terus aku tanya kan, ibu-ibunya, mama-mamanya kemana gitu, tidak ikut rapat kah? Terus mereka bilang, oh mama-mama di dapur gitu. Jadi nanti setelah kamu pulang, Ya. baru bapak-bapaknya ke dapur dan menjelaskan ke mama-mamanya. Sejak itu aku tahu eh, bahwa memang di Indonesia, apalagi di daerah-daerah di pelosok gitu ya, masih seperti itu. Jadi akhirnya aku kalau meeting dengan masyarakat setempat, aku langsung meetingnya di dapur. Oke.
biar Nah. mama-mamanya ikut denger gitu kan. Jadi aku libatkan gitu. Memang di Indonesia apalagi masih patriarki banget ya gitu ya di Ya. beberapa di berbagai daerah lah gitu. Jadi akhirnya itu salah satu caraku untuk menunjukkan bahwa perempuan harus dilibatkan dari proses awal apapun itu. Oke, pelibatan ini susah banget dong, Mbak Nila. Karena kalau misalnya, oke, let's say kalau kita ngomongin kota-kota besar, kayaknya udah tidak seperti yang pernah Mbak Nila adepin waktu awal-awal starting Ya, Taman Bacaan Pelangi ya, gitu ya. Tapi kalau di ya, dalam-dalam, ya. artinya pelibatannya jadi PR banget dong. Karena mindsetnya orang-orang di sana bahwa mikirnya, ya laki-laki yang kerja gitu. They are the horsepower gitu. Perempuan di dapur aja, urusan domestik. That's the problem dong kalau di Indonesia ini sekarang, Mbak. Betul, kalau di daerah pelosok masih seperti itu dan Taman Bacaan Pelangi kan kita memang bekerjanya di daerah pelosok kan. Mhm. Jadi saat ini udah 15 tahun berjalan, kita sudah mendirikan 251 perpustakaan di sekolah-sekolah yang tersebar di 18 pulau di Indonesia Timur. Jadi dari Lombok sampai Papua dan itu kita rapatnya dengan masyarakat setempat kan. Dan memang PR banget Mas gitu karena memang masih banyak anggapan bahwa ini kalau rapat-rapat penting ya bapak-bapaknya gitu yang Ya, ikut yang mengambil keputusan gitu kan. Tapi giliran anak raportnya jelek nanti mamanya yang disalahin gitu. tuh. Iya, ya pusing lah Seringnya pokoknya. gitu. Nah, ini jadi apa ya Mbak? Sesuai dengan apa yang pernah saya baca gitu. Pernah ngelihat bahwa ada yang bilang perempuan itu tuh cenderung mengarah ke memiliki imposter syndrome bahwa dia nggak yakin sama dirinya sendiri karena tekanan-tekanan sosial yang ada di sekitar ya. Let's say misalnya kalau di rumah atau mungkin di keluarga besar, kamu ngapain sekolah tinggi-tinggi? Nanti kalau kamu kerja yang masakin suamimu siapa? Itu dari keluarga besar tuh. Itu keluarga besar Betul. dulu tuh. Terus Hmm, geser aku ke juga lingkungan ngalamin tuh. ngalamin ya Mbak Nila ya. Mm-mm. Terus geser ke lingkungan pertemanan, mulai ngejar mimpi, teman-teman udah pada punya anak. Emang kamu nggak mau bikin temennya apa? Bikin temen buat anaknya si A. Mulai di situ makin gede lagi di kantor ya kan. Selalu ada hal kayak gitu. Akhirnya muncul imposter syndrome dan dia nggak yakin sama dirinya sendiri nih. Eh Mbak Nila, pernah kejadian nggak Ya, hal-hal dengan fenomena kayak gitu tuh muncul di hidupnya Mbak Nila. Tadi pernah ngaku ngalamin ya di keluarga besar gitu. Tapi di betul. sampai circle pertemanan, circle kantor, dan how you can deal with it nih Mbak Nila. Oke, kalau di keluarga itu waktu itu nenekku waktu aku mau S2 tuh em, kan aku S2 tuh aku pakai uang tabungan sendiri Mas. Jadi waktu itu Hmm, aku kerja 3,5 tahun di financial market dan akhirnya kekumpul uangnya bisa untuk kuliah S2 di Belanda. Tapi waktu itu nenekku kan nenekku Jawa banget gitu ya, bilang, uang sebanyak itu ngapain ya, buat kuliah jauh-jauh tinggi-tinggi ngapain nanti kamu juga perempuan akhirnya jadi ibu ngurus anak harus masak segala macam gitu. ya, Iya, tapi untungnya aku keras kepala dalam hal aku tahu aku mau pakai uang tabunganku untuk sekolah gitu. Dan I believe that education is the best investment anyone could ever do gitu ya. hmm, So you should invest in education, I think. Dan menurutku aku nggak nyesel, aku pakai uang tabunganku semua sampai akhirnya aku balik ke Indonesia dengan saldo 0 rupiah di ya, tabunganku. Itu semua balik modal. Em, nah, kalau dalam hal lingkungan sosial juga kayak gitu. Jadi aku tuh pengalaman pribadi, teman-temanku udah pada nikah duluan, aku tuh nikah di umur 37. Jadi I was so happy being single because I could have good career eh, dengan gaji yang bagus dan aku bisa traveling karena aku tuh senang banget traveling. Jadi aku pakai uangku untuk traveling, terus untuk investasi gitu ya. Sementara teman-teman yang lain kapan nikah? Kapan nikah gitu kan. ya. Kalau ngumpul-ngumpul keluarga juga gitu. Kapan nikah? Kapan nikah? Aduh, pokoknya udah sampai kuping tuh panas. Sampai akhirnya udah nggak usah nanya-nanya itu. Belum ketemu orangnya, aku bilang gitu aja. Iya Mas, masih kayak Hmm. gitu sih. Aku itu alamin sendiri ya. Untuk tadi apa? Tadi pertanyaannya imposter syndrome ya. Imposter syndrome, betul. Ah, memang em, sampai sekarang juga.
kalau ditanya nih aku PhD kan, imposter syndrome itu kayak udah fenomena yang biasa lah buat anak-anak PhD ya. Kita ngerasa nggak pinter, ngerasa kurang. Apalagi aku kan backgroundnya em, bukan akademisi gitu. Aku bukan dosen. Aku juga bukan peneliti gitu. Jadi aku disuruh bikin academic writing. Aduh ini gimana ya? Jadi imposter syndrome banget sih aku sekarang, Hmm. Mas. Karena kan backgroundku dari profesional gitu ya. Dan kalau aku lihat memang kalau di dunia akademisi itu menurut UNESCO nih hanya 30% dari total peneliti di dunia itu adalah perempuan. Jadi memang imposter syndrome itu nyata ya. Mungkin sebenarnya banyak perempuan-perempuan yang kompeten gitu untuk Ya. jadi peneliti. Namun kita ngerasa, aduh, kayaknya aku kurang canggih deh untuk jadi peneliti, kurang pinter, kurang teliti, kurang banyak pengalaman. Ini itu gitu kan. Jadi kayak Hmm. di kepala tuh udah membatasi sendiri gitu. Ah nggak bisa deh kayaknya gitu. Akhirnya jadi kalau di kepala udah membatasi dan meragukan di kemampuan diri, akhirnya ya jadi kita nggak gerak gitu kan. Ya. Nah, ini sih yang harus di apa ya, dibenahi menurutku. Di mindset kita nih sebagai perempuan. Salah satu caranya, kalau yang aku lakukan kalau aku lagi feeling blue gitu kan, Hmm. lagi ngerasa, aduh, susah banget sih, aduh kayaknya kurang nih gitu, kayak aduh hidup kok kayaknya susah amat ya, kayaknya banyak banget tantangannya. Yang aku lakukan adalah mungkin ini bisa jadi tips juga buat teman-teman perempuan yang ambisius, tapi kadang-kadang ngerasa nggak pantas atau nggak cukup gitu ya. Caranya tuh dengan journaling. Hmm. Jadi aku tulis pencapaian-pencapaianku di jurnal. Kayak aku udah ngapain aja, nerbitin buku, nulis buku 3 gitu, terus apa gitu kan, dapat beasiswa apalah apalah, aku tulis tuh semuanya. Terus abis itu aku baca, terus terus jadi tersadar, oh iya, I've actually done a lot, I have achieved a lot gitu. Nah itu adalah salah satu cara untuk bikin apa ya, kita merasa eh oh ya, sebenarnya kita bisa kok gitu dan pantas kok gitu, dan and we have all it takes gitu. Itu cara. Oke. Nah, my next question adalah tadi ngomongin soal Mm-mm. imposter syndrome yang terus Mbak Nila sempat ngomongin di studi doktoral nih, Mm-mm. Mbak Nila ya. Mm-mm. Karena menjadi seorang dokter itu tuh kayak bukan untuk semua orang dalam tanda petik gitu. Ada orang yang sudah menyerah di S1 karena skripsi udah capek, terus dengar orang yang S2 itu belum apa-apanya. Terus orang yang S3 ngomong, kalian berdua nggak usah merasa sok paling terbebani gitu karena kayaknya S3 tuh berat banget nih. Mbak Nila ya, Mm-mm. studi doktoral tuh bukan hal yang mudah dan menuntut seseorang untuk memiliki dedikasi penuh. Nah, if we are referring soal statement bahwa S3 atau studi doktoral membutuhkan dedikasi penuh gitu. Mbak Nila ini kan profesional ya, punya NGO ya, itu tadi Taman Baca Mm-mm. Pelangi. Terus juga Mm-mm. studi S3 yang lumayan berat begitu. Mm-mm. Mm-mm. As a woman juga yang kadang-kadang jalannya lebih terjal begitu, Mbak Nila. Ya. Gimana buat navigating the situations nih, Mbak? Em, Terus terang susah, Mas. It's it's very challenging. Jadi aku single mom. Hmm. Aku memiliki satu anak perempuan, umur 10 tahun. Jadi waktu pas aku pertama kali ketemu dengan supervisorku, ada 3 orang, mereka semua bilang pas baru mulai nih PhD kan, mereka bilang, oke, you will have more challenges gitu. Um, as a single mom gitu ya, dibanding teman-teman lain yang punya pasangan gitu. Terus tapi waktu itu aku mikir, apa sih gitu kan ya, apa sih, aku udah kebiasaan punya banyak kerjaan em, dalam waktu yang sama gitu. Terus tapi ketika dijalanin emang nggak gampang, karena pertama di luar negeri itu kita nggak punya helper ya kan, nggak punya Hmm. pembantu rumah tangga. Itu sih, itu juga yang aku rasain, ya lumayan culture shock ya, karena di Jakarta eh, kebetulan aku middle class, dan dari kecil emang selalu ada mbak gitu kan, dan ketika punya anak juga
aku nggak ngurusin urusan rumah terus terang sih, kayak Hmm. masak, beres-beres itu semua pakai pembantu rumah tangga. Nah, ketika di sini harus ngurusin semua sendiri, baru berasa gitu, oh ternyata house chores itu it takes a lot of time ya gitu. Ternyata masak, beres-beres rumah, laundry segala macam itu memakan waktu. Belum juga harus bantuin anak kan, bikin ya walaupun PR-nya nggak banyak sih di sini, tapi kan harus ngajarin dia juga. Terus antar jemput les gitu, nggak bisa pakai supir, mahal, Bo. Tambah lagi, Mas mungkin tahu lah kalau PhD itu, jadi aku dapat beasiswa dari Australia Award Ya. Scholarships kan. Nah itu tunjangan biaya hidup hanya cukup untuk kita sendiri. Jadi Mhm. kalau kita bawa anak atau bawa keluarga itu nggak cukup. So aku juga mesti kerja part time gitu. Ya. Jadi sebagai single mom tuh juga harus cari duit gitu kan, karena duitnya dari mana lagi gitu. Nah aku emang suka suka sirik sih sama teman-teman yang punya pasangan gitu, karena mereka lebih bisa fokus untuk belajar, sementara pasangannya yang kerja cari uang. Kalau aku nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau Mas tanya tantangannya apa? Tantangannya banyak banget. Em, Bagi waktu, bagi peran, ya kan? Antara jadi ibu, jadi bapak juga, jadi pencari nafkah, jadi mahasiswa, dan jadi staf di kantor. Iya, jadi membagi-bagi peran itu em, nggak gampang gitu, Mas. Tambah aku juga masih ngurusin Taman Bacaan Pelangi walaupun dari jauh. Jadi aku masih overseeing my team in Indonesia gitu. Jadi kayak 24 jam again nggak cukup, dan aku tuh akhirnya belajarnya itu di malam hari kalau anakku udah tidur tuh aku baru bisa fokus. Jadi akhirnya ya harus sacrifice my sleeping time gitu. Jadi aku kayak sering begadang sampai jam 2, nanti kayak jam 7:30 udah bangun lagi karena anak harus sekolah kan, jadi nyiapin semua urusan sekolah dia yang gitu-gitulah Mas. Jadi nggak gampang sih Mas. Tapi gini nih Mbak Nila, kalau misalnya ngomongin soal studi doktoral begitu Mbak, biasanya kan ada kalau misalnya ngelihat kayak Persatuan Pelajar Indonesia begitu Mbak, are Ya, they being a really good support for you ketika awal-awal masuk ke Australia dengan pasti banyak banget persiapan yang harus dimulai ya kayak misalnya mencari tempat tinggal itu bukan hal yang mudah di luar negeri begitu. Tons of my friends yang studi doktoral ataupun mungkin studi master ke luar negeri pasti permasalahan adalah aku mau tinggal di mana gitu. Rumah tinggal gue di mana nih itu selalu jadi pertanyaannya mereka begitu. Nah, support system gini nih Mbak, ada nggak sih yang datang buat ngebantuin kayak gitu-gitu, especially from women's gitu Mbak Nila? kalau kalau pengalamanku aku dibantu dengan eh, kalau Australia Award Scholars itu ada kayak koordinatornya yang Mhm. membantu para penerima beasiswa ketika nyampe di Australia gitu. Nah, tapi tahun 2022 kan bulan Juli kan aku nyampe di Australia di Perth itu lagi krisis akomodasi, sehingga even the student coordinator couldn't find an accommodation for me Hmm. and my daughter gitu. Jadi akhirnya sebulan pertama aku tinggal di rumah saudara karena emang nggak ada akomodasi yang bisa aku tempatin sebagai seorang ibu dengan anak. Ya. Ada untuk mahasiswa yang single gitu. Hmm. Kalau bawa anak nggak bisa di student housing di kampus di Kertin gitu. Jadi kayak tinggal di mana? Untungnya ada saudara yang mau menampung kami. Gitu, Mas. Nah, berbicara soal support nih Mbak Nila, biasanya kan Mm-mm. everybody needs support, always need Yes, support ya. ya, ya. Nggak peduli gendernya gitu, bahkan laki-laki pun juga Mm-mm. mungkin juga butuh support. Tapi kalau kita Mm-mm. ngomongin soal konteks perempuan begitu, apa yang menurut Mbak Nila tuh patut buat diperjuangkan supaya akhirnya tuh perempuan bisa dapat support yang seutuhnya begitu Mbak dalam mengejar mimpi-mimpinya begitu. Karena kan kita bisa ngelihat nih sekarang kadang-kadang support untuk perempuan tuh tidak setinggi support untuk laki-laki begitu ketika mereka pengen mengejar mimpinya ya. Kalau laki-laki tuh let's say dari again kita ngambil dari skup terkecil, em, kalau ada anak yang lulus S1 kamu kejar aja mimpi kamu. Nanti gampang kok. Uang itu pasti ngikut kalau kamu ngejar mimpimu. Pasangan bisa dicari. Minimal perempuan, ngapain Betul. tinggi-tinggi? Selalu dibikin, ditekan gitu kan. Kayak udah nggak usah jauh-jauh. Ya. What kind of support yang perempuan bisa
bisa dapatkan dan mungkin butuhkan di saat ini supaya tetap masih bisa mengejar mimpinya gitu nih Mbak Nila. Menurut aku yang pertama, find your tribe. Jadi bergaullah dengan lingkungan yang emang sama-sama bisa mendukung mimpimu gitu ya. Kalau lingkungannya toksik atau lingkungannya kurang mendukung, kalau bisa cari lingkungan baru gitu, cari lingkungan pertemanan yang baru sehingga kamu merasa empowered gitu. Jadi aku sih beruntung memiliki teman-teman yang sama-sama ambisnya gitu. Iya, jadi cari lingkungan yang emang sesuai. So find your tribe. Terus apalagi ya support system kalau di kalau di sini pas udah ngejalanin PhD punya temen yang baik. Jadi temen rasa keluarga itu penting banget Mas karena kan kita nggak ada keluarga di sini kan jauh gitu ya Iya. dari keluarga inti gitu. Jadi punya punya temen yang bisa dicurhatin dan saling curhat itu penting banget. Dan jangan malu untuk counseling. Jadi kalau di Indonesia juga sih bisa 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 engage dengan psikolog atau counselor gitu ya. Kalau kita lagi stres banget itu membantu sekali sih gitu. Itu sih beberapa support system yang bisa di tap in. Lalu jangan lupa ini lakuin hobi juga Mas. Jadi kalau punya hobi itu jangan ditinggalin karena hobi itu yang bikin kita happy kan. Ya. Mm-mm. Nah, another questions, Mbak Nila. Mm-mm. Mau eranya modern ataupun mungkin era sebelum zaman-zaman dulu, statementnya kurang lebih sama nih. Kalau misalnya saya cuma coba ngobrol sama orang-orang di sekitar saya gitu ya, perempuan itu boleh mengejar mimpinya. Jadi wanita karir silahkan. Jadi apa namanya? Jadi akademisi silahkan. Punya usaha silahkan. Setinggi apapun mimpinya silahkan. Tapi jangan lupakan bahwa fitrah dalam tanda petik perempuan itu tuh juga harus menjadi apa ya, penyayang, lembut gitu, ngurusin urusan domestik, hal-hal yang kayak gitu. Nah, Mbak Nila ngelihat hal-hal kayak gitu di era sekarang, what do you think about that nih, Mbak? Apalagi statement ini kayaknya mulai makin sering dibawa ya ketika makin banyak perempuan yang sukses begitu punya mimpi yang bakal dikejar, kayaknya narasi itu dikeluarin lagi nih. What do you think, Mbak Nila? Ya, kalau fitrah sebagai kodrat biologis kita perempuan melahirkan dan menyusui, itu adalah sesuatu yang alami dan nggak bisa kita hindari gitu ya, Mas. Tapi kalau kemudian fitrah itu dimaknai sebagai batasan perempuan untuk maju, batasan perempuan untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya, batasan kepada perempuan untuk berkarir gitu ya. Nah, itulah yang menjadi masalah menurutku. Mm-mm. Em, dan kalau Mas Muammar ngelihatnya gimana? Masih kayak gitu ya? Enggak, justru Aku malah nanya balik. ngeliatnya, I mean gini, kalau Mm-mm. misalnya kita mau benar-benar tidak apa sorry, mau membuka semua kesempatan gender itu tuh bisa melaju setinggi-tingginya, so Mm-mm. semuanya punya tanggung jawab yang sama kurang lebih kan. Kalau Betul. memang akhirnya natural bilang bahwa perempuan memang harus melahirkan ya karena memang itu sifat Mm-mm. naturalnya aja gitu. Iya nggak sih Mbak Mm-mm. Nila? Terus kalau ngomongin Betul. soal hal-hal yang lain mah semuanya kesempatannya sama juga. Kurang lebih kayak gitu sih. I Betul. don't see Jadi any yang differences gitu. iya benar. Jadi yang sebenarnya dibutuhkan adalah em, kita itu harus memberikan kesempatan yang sama untuk perempuan untuk berkembang, mengembangkan potensi kita atau Mhm. mereka ya perempuan sama seperti kesempatan yang diberikan untuk kaum laki-laki gitu menurutku Betul. ya kan. Kalau Yes. nggak fair, nggak fair. Sementara standar ganda diterapkan ke perempuan, ih kesel. Keluarin Mbak Nila, keluarkan semua kekesalannya. Ini Iya safe nggak fair space kok. banget. Iya Nah, nggak fair anyway, banget loh. maybe it's gonna be my last questions di obrolan kita kali ini Ya. nih Mbak Nila. Mm-mm. Ini kan dalam rangka Hari Perempuan Internasional begitu ya di tanggal 8 Maret gitu. We gotta celebrate it. Biasanya spirit-spirit yang pengen diperjuangkan oleh perempuan, especially di worldwide itu bakal keluar gitu besok di tanggal 8. Kita rekaman ini di tanggal 4 by the way Sobat ini dan masih ada waktu 4 hari lagi. Mungkin special message buat perempuan yang mendengarkan episode ini, especially perempuan Indonesia nih Mbak Nila. Ada yang pengen disampaikan nggak?
Ya, jika teman-teman masih punya mimpi, kejarlah. Daripada penasaran kan, kepikiran, aduh sebenarnya masih pengen ini, masih pengen itu gitu ya. Believe in yourself that you can achieve your dreams. Ini penting banget. Believe in yourself, have faith in yourself. Jadi, don't let anyone stopping you to achieve your dream. Itu pesanku. You can do it. And just do it. Ini Just do bukan it. iklan. Enggak. Kita nggak endorse by that product anyway. Tenang. Anyway, Bener, just do it. Itu motoku sih, just do it. Karena kalau kita udah langkah pertama itu yang paling susah ya, Mas. Jadi tapi ketika kita sudah berani untuk melakukan langkah pertama itu, habis itu akan berjalan dengan sendirinya. Kita akan banyak belajar dari perjalanan itu. So just do it. yeah, just do it. Find the perfect gitu ya dalam tanda petik. Pasti nggak ada Mm-mm. yang perfect sih, tapi yang paling Mm-mm. cocok gitu ya buat support system dan tribe seems like jadi Ya, kuncian buat perempuan-perempuan di luar sana yang ingin mengejar mimpinya dan juga mengejar ambisinya. So yes, kalau find begitu, your tribe. Mbak Nila, thank you so much buat ngobrol kali ini. Mungkin bisa sedikit di-update Mbak dari Taman Bacaan Pelangi, ada apa yang baru yang mau dikeluarkan atau mungkin dari kegiatan Mbak Nila yang pengen dikabarin ke Sobat Isi ID gitu, feel free. The time is yours. Thank you. Jadi, Taman Bacaan Pelangi, kan kita sudah ada 251 perpustakaan yang tersebar di 18 pulau di Indonesia Timur. Untuk tahun ini kita akan, yang sudah pasti itu kita akan mendirikan 4 perpustakaan yang baru di daerah Sulawesi. Dan mohon bantuannya juga teman-teman, jika teman-teman ingin berkontribusi atau juga punya network gitu kan ke CSR perusahaan, please feel free to contact me karena semakin banyak support, semakin banyak kerjasama itu kita akan bisa memberikan lebih banyak lagi dampak positif untuk anak-anak di Indonesia terutama yang tinggal di daerah pelosok. Let's do this together. Oke. Cek at Pelangi Book ya kalau misalnya emang pengen tahu Ya, dari Taman Bacaan Pelangi dan follow Mbak Nila Tanzil di @nilatanzil di social media for knowing a lot of apa yang Mbak Nila lakuin di Australia dan juga dari teman bacaan Pelangi ya di @pelangi books itu semuanya ada di situ. So, as a ya. wrap for this episode Sobat TCID, thank you so much for listening. Semuanya bisa kamu cek gitu ya Suara Akademi episode kali ini di website kami di conversation.com/id. Kalau emang pengen cek di Spotify tinggal search di Suara Akademia atau kalau misalnya emang kamu pengen dengerin di YouTube Music ketik Suara Akademia aja. Dan kalau emang pengen ngelihat yang lain-lain di YouTube, tinggal subscribe YouTube channel kami di Conversation Indonesia. Saya Muhammad Syarif signing out. Thank you so much sudah mendengarkan episode kali ini. Kita ketemu lagi next week. Selamat melanjutkan ibadah puasanya, Sobat isi ID ya, buat yang berpuasa. Kalau yang nggak berpuasa, semoga harimu menyenangkan. I'll see you next episode. Wassalamualaikum.